Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Hati yang terluka. Elena membuka kedua matanya dengan perlahan, mencoba untuk duduk namun kembali berbaring karena tidak kuat menahan berat badannya sendiri. Jam berapa ini? Elena menatap ke atas nakas, melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Ya ampun, kenapa aku bisa? Ia terdiam saat mengingat kembali kejadian tadi malam, di mana Abian memperlakukan dirinya dengan kasar dan berakhir dengan tidak sadarkan diri. Elena yang pasti merasakan tidak enak badan menatap ke seluruh ruangan, dan baru tersadar masih berada di dalam kamar Abian. Dengan penuh harap, Elena mencari sosok pria itu, berharap Abian ada di dalam kamar. Namun harapannya sia-sia karena sosok tersebut tidak terlihat sama sekali. Memangnya apa yang kau harapkan, Elena? Abian menjagamu semalaman dan merasa khawatir. Gumamnya dengan tersenyum sinis. Seharusnya kau itu bersyukur Abian tidak menyeretmu keluar dari kamarnya dalam keadaan pingsan dan membantumu mengenakan pakaian. Karena tadi malam Elena ingat betul, pingsan dengan keadaan telanjang tanpa satu helai benang pun. Di saat Elena termenung meratapi hidupnya, ia terkejut saat mendengar suara pintu yang diketuk dari luar. Nona, boleh aku masuk? Elena terdiam sesaat, mencoba bersandar di headboard sebelum memperbolehkan asisten rumah tangganya untuk masuk. Ya, mereka memiliki asisten rumah tangga satu orang, namun hanya datang di pagi hari dan pulang di sore hari. Tapi asisten rumah tangga itu hanya mengerjakan keperluan Abian, tidak untuk yang lainnya. Karena membereskan rumah dan lainnya dikerjakan oleh Elena. Coba kalian bayangkan, seorang Elena Ricardo, putri dari keluarga kaya dan terpandang, berjibaku membersihkan dan mengurus semua kebutuhannya sendiri. Sesuatu yang terbilang sangat luar biasa, mengingat wanita itu selalu dilayani oleh pelayan dan tak pernah merasakan kesusahan sama sekali. Masuklah. Pelayan itu membuka pintu, berjalan masuk ke dalam kamar dengan membawa makanan dan obat yang tadi diperintahkan Tuan Abian. Nona, makanlah dulu, setelah itu minum obatnya. Pelayan tersebut menaruhnya di atas nakas. Apa Abian yang menyuruh menyiapkan ini semua? Tanya Elena dengan raut wajah yang bahagia, karena akhirnya Abian memperhatikan dirinya yang tengah sakit. Tidak, Nona. Semua ini atas dasar inisiatif Bibi karena melihat Anda sedang sakit. Bohong pelayan tersebut, karena sebenarnya Tuan Abianlah yang menyuruhnya untuk membuat bubur dan memberikan obat. Hanya saja Tuan Abian memberi perintah untuk tidak mengatakan yang sebenarnya pada Nona Elena. Oh, rasa bahagia di hati Elena lenyap seketika saat mengetahui yang sebenarnya. Cepatlah dimakan, Nona. Setelah itu kembali ke kamar, karena kamar Tuan Abian harus dirapihkan. Ucap pelayan tersebut dengan tidak enak hati karena sudah mengusir Nona Elena. Tapi semua itu harus dilakukannya, karena tidak ingin membuat Tuan Abian marah. Tanpa banyak kata Elena menurunkan kedua kakinya dari atas ranjang, berjalan hendak keluar kamar. Nona, makanan dan obatnya? Ah ya, aku lupa. Elena menerima makanan tersebut. Tunggu Nona, tadi Tuan Abian menitipkan pesan. Kalau uangnya sudah ditransfer ke rekening Anda. Dek. Elena sempat menghentikan langkahnya, namun kembali berjalan meskipun dengan langkah perlahan dan hati yang terluka. Tapi seharusnya dia tidak boleh sakit hati, bukan? Karena uang bayaran itu memang layak diterimanya.
yang sudah memuaskan pria itu. Dua minggu kemudian. Setelah Alena sakit dan terbangun di dalam kamar Abian 2 minggu yang lalu, dia tidak lagi bertemu dengan pria itu. Info yang Alena dapat dari pelayanannya, Abian pergi keluar kota entah untuk urusan apa. Meskipun terselip rasa curiga di dalam hatinya, karena kepergian Abian yang cukup lama. Namun Alena bersyukur, karena setidaknya dalam 2 minggu ini dia bisa mengistirahatkan tubuh dan jiwanya. Alena juga bisa pergi keluar dan berjalan. Jalan, seperti yang saat ini tengah dilakukannya. Pergi ke sebuah mall terbesar yang ada di Jakarta. Meskipun tidak berbelanja karena tidak ingin uangnya habis dengan percuma. Karena tabungan yang ia miliki hanya tersisa dari pemberian Abian. Jangan tanyakan tabungan pribadi. Dan semua kartu pemberian kedua orang tuanya. Karena semua itu sudah ia tinggalkan saat keluar dari mansion. Abian, Alena yang tengah melawati kafe yang ada di mall tersebut, menghentikan langkahnya saat melihat Abian tengah duduk di dalam dengan seorang wanita cantik yang sangat dikenalnya. Wanita itu adalah Sekar, wanita yang sengaja ibu mertuanya dekatkan dengan Abian. Alena merasa tidak terima Abian membohonginya seperti itu, dengan berpura-pura pergi keluar kota, padahal pria itu berada di Jakarta tengah berdua bersama wanita lain. Jika 2 minggu yang lalu Alena diam saja saat melihat kedekatan mereka ketika berada di kediaman Atmajaya. Bahkan sampai suaminya itu mengantarkan Sekar pulang. Tapi tidak untuk kali ini. Dia tidak akan membiarkan satu wanita pun mendekati Abiannya. Karena Abiannya hanya milik Alena seorang. Sampai waktunya datang baru ia yang akan melepaskan pria itu. Dengan cepat Alena menyiram wajah Sekar dengan air minum yang ada di atas meja. Hei, apa yang kau lakukan? Sekar berdiri dari duduknya. Membersihkan rambut, wajah, dan pakaiannya yang terkena air minuman. Alena, kau gila? Apa yang kau lakukan? Sentak Abian dengan wajah yang terkejut. Saat tiba saja Alena datang menumpahkan air minuman ke wajah Sekar. Ya, aku memang gila. Alena balik menyentak Abian. Pandangan matanya beralih pada Sekar yang kini menatap dirinya dengan penuh amarah. Ini belum seberapa, kalau kau masih berusaha mendekati suamiku. Maka, belum sempat meneruskan perkataannya. Tangan Alena lebih dulu ditarik Abian. Suaminya itu menarik dirinya keluar dengan kasar. Bahkan di sepanjang jalan hingga sampai di samping mobil milik Abian. Berani sekali kau bersikap kasar pada Sekar? Abian menjambak rambut panjang Alena. Tidak ia pedulikan rintihan wanita itu yang meminta dilepaskan. Karena Abian begitu marah sudah dipermalukan di depan umum. Karena tadi semua pengunjung di dalam kafe menatap ke arah mereka. Tentu saja aku berani. Aku istrimu dan berhak menjauhkan semua wanita yang berniat menggoda. Kau gila? Abian menghempaskan tubuh Alena dengan kasar. Sampai wanita itu jatuh terjerembab ke bawah. Pekik seseorang yang berada tidak jauh dari Alena dan Abian berada. Ia menatap keduanya dengan sorot mata penuh amarah dan kesedihan.
Dirinya tidak terima melihat Alena diperlakukan seperti itu. Dan rasanya ingin sekali membawa wanita itu pergi. Namun saat langkah kakinya mendekat, peringatan dari Alena beberapa bulan yang lalu membuat langkahnya terhenti. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku, atau aku akan membencimu seumur hidupku. Perkataan itu terus berputar di benaknya, hingga membuatnya tak kuasa untuk mendekat. Dia pun memutuskan beranjak dari tempat tersebut, karena tidak tahan melihat Alena yang diperlakukan kasar seperti itu. Apa yang harus aku lakukan, Alena? Dia menangis di dalam mobil, menyesali semua yang telah terjadi. Tapi rasa penyesalannya kini tidak bisa merubah apapun. Sekarang yang dapat dia lakukan saat ini hanyalah berdoa, agar suatu saat nanti Abian bisa berubah dan mau menerima Alena. Meskipun rasanya sangat sulit, tapi dia tetap berharap. Sementara itu Abian yang begitu marah pada Alena, menarik wanita tersebut masuk ke dalam mobil. Di sepanjang perjalanan menuju rumah, ia terus mengumpat kasar tanpa peduli perkataannya bisa menyakiti Alena. Bahkan dengan sengaja Abian menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi, hanya untuk membuat wanita itu ketakutan. Karena dia tahu betul, Alena sangat takut jika berkendara dengan kecepatan tinggi. Abian berhenti. Aku takut. Alena mencengkram safety belt dengan erat, sembari menutup kedua matanya. Dia sangat takut. Bahkan keringat dingin mulai membasahi wajahnya. Bukannya merasa kasihan saat melihat Alena begitu ketakutan, Abian justru semakin semangat mengendari mobilnya dengan sangat kencang hingga mereka sampai di rumah. Cepat turun, Abian menarik Alena dengan kasar. Sementara Alena yang masih lemas karena di sepanjang perjalanan ketakutan, hanya bisa pasrah saat ditarik paksa masuk ke dalam rumah, hingga dihempaskan begitu saja di atas sofa. Mulai hari ini kau tidak bisa seenaknya keluar masuk rumah tanpa izin dariku. Dan mulai hari ini aku juga tidak akan memberikan uang 1 perak pun. Apa? Alena yang terkejut menggelengkan kepalanya. Tapi Bi, itu artinya kita. Ya, aku tidak akan pernah lagi menyentuhmu. Tidak boleh seperti ini. Kalau Abian tidak menyentuh lagi, maka keinginanku tidak akan pernah terwujud, gumam Alena dalam hati dengan ketakutan. Kenapa? Abian mencengkeram rahang Alena dengan kasar. Dia bisa melihat dengan jelas raut wajah wanita itu yang keberatan saat dirinya mengatakan tidak mau menyentuhnya lagi. Dasar murahan, aku kira dengan menjadikan kau sebagai wanita pemuas nafsu, bisa membuatmu merasa hina. Tapi aku salah, karena ternyata kau malah menikmatinya. Abian kesal, karena hukuman yang selama ini dilakukannya untuk membuat harga diri Alena terinjak. Ternyata tidak berpengaruh pada wanita itu. Aku memang murahan. Maka dari itu tetaplah menyentuhku. Alena menghempas tangan Abian, lalu hendak membuka pakaiannya. Kau memang benar wanita murahan. Abian menyingkirkan Alena begitu saja dari hadapannya. Ia lebih memilih pergi daripada menanggapi kegilaan Alena. Sementara itu Alena yang ditinggalkan begitu saja oleh Abian, berjalan menuju kamarnya dengan langkah yang gontai.
Harapannya selama ini yang membuat dirinya mampu bertahan di dalam pernikahan buruknya, kini hilang begitu saja setelah keputusan yang Abian buat. Apa ini saatnya aku menyerah? Alena menatap hampa pada foto pernikahan dirinya yang hanya dihadiri Mom Daisy, Dad Anthony, dan Ayah Atma Jaya. Karena sekarang rasanya sudah tidak mungkin memilikinya. Ia usap perutnya yang masih rata. Ya, selama ini yang diinginkan Alena hanya satu, yaitu memiliki sebagian yang ada dari pria yang sangat dicintainya itu. Mungkin terkesan bodoh bagi siapapun yang mendengarnya, tapi tidak bagi Alena. Rasa cintanya yang begitu besar pada Abian membuatnya menutup mata pada kenyataan yang ada. Bahwa pria yang dicintainya itu adalah kekasih saudara kembarnya sendiri. Dan sekarang dengan egoisnya Alena ingin memiliki seorang anak dari Abian. Karena dia tahu sampai kapanpun tidak bisa mendapatkan cinta suaminya. Kenapa kau tidak pernah hadir di rahimku? Teriak Alena dengan frustasi sembari memukul perutnya. Tadinya dia berpikir setelah tidur bersama Abian, akan tumbuh janin di perutnya, yang akan mengikat dan membuat pria itu mau belajar mencintainya. Tapi keinginannya itu tidak pernah terwujud, karena sampai detik ini Alena belum juga mengandung. Padahal dia selalu berbuat curang dengan berpura-pura menelan obat pencegah kehamilan itu, dan selalu membuangnya setelah Abian menyuruhnya keluar dari kamar. Mungkin Tuhan pun tidak sudi memberikan anak pada seseorang sepertiku. Alena tersenyum sinis pada dirinya sendiri. Mengingat betapa jahatnya dia yang secara sadar memanfaatkan situasi yang ada, meskipun tahu apa yang dilakukannya itu salah. Flashback check on. Abian, kau kenapa? Alena yang merasa khawatir pada Abian, karena terlihat gelisah dengan deru napas yang memburu menyentuh kening pria itu untuk memastikan keadaannya. Aku tidak bisa menahannya lagi. Abian menarik tangan Alena masuk ke dalam kamar, mencumbunya dengan sangat menuntut. Mendapat cumbuan yang begitu mendadak dari pria yang diam dicintainya itu, membuat Alena hilang akal bahkan tidak menolak sama sekali saat pria itu membuka satu persatu pakaian yang dikenakannya. Hingga terjadilah pergulatan panas di antara keduanya. Meskipun Alena tahu apa yang dilakukannya salah, dengan tidur bersama kekasih saudara kembarnya sendiri. Tapi yang ada di otaknya saat ini hanyalah ingin memiliki Abian walau hanya sesaat. Meskipun dia tahu tidak bisa memiliki pria itu, tapi setidaknya Alena ingin Abian menjadi pria yang pertama menyentuhnya. Lama keduanya larut dalam pusaran gairah yang dipenuhi dengan kenikmatan, sampai akhirnya Abian menjatuhkan tubuhnya di samping Alena setelah puas menuntaskan hasratnya. Aku mencintaimu, Bi. Dengan deru napas yang masih berlarian Alena menyentuh wajah pria yang baru saja merenggut kehormatannya. Aku akan selalu mencintaimu sampai kapanpun. Alena memberanikan diri mengecup pipi Abian yang tengah terlelap. Dengan perlahan ia segera turun dari atas ranjang, berniat pergi dari kamar pria itu sebelum semuanya menjadi kacau.
Bersambung.